salah itu salah, tapi harus lihat full konteksnya ya. Cuma nanti kita contohkan yang artikel volume, tapi ini kita selesaikan dulu yang jurnalis ya, Van ya? Oke, Mbak, oke, Mbak. Oke, jadi sekarang kita masuk ke jurnalisnya, itu tadi yang udah kamu download, coba dibuka. Yang tadi Afia udah download, dibuka ya. Bentar ya, Pak. Mana sih? Oh. Udah, Mbak. Oke. Jadi yang tadi kalian download itu adalah data mentah ya. Jadi data mentah dibalik dari terjadinya dashboard itu. Nah, sekarang Afia kan menanyakan gimana sih cara mencari nama jurnalisnya berdasarkan jumlah volume artikelnya. Jadi berdasarkan jumlah pemberitaan yang ditulis oleh artikel tersebut. Coba Afia kita mulai ya. Kita perhatikan teman-teman baik-baik, ini cukup tricky nih. Jadi kita coba blok dari yang A. Terus ke samping. Udah oke, udah bisa. Oke, terus pilih insert, terus pivot table, terus from table atau range itu, new worksheet ya, new worksheet. Oke. Terus di sini kita pilih yang sebelah kanan, yaitu cari outdoor. Kita mau nyari jurnalis soalnya kan. Nah, kita cari outdoor. Nah ya, itu diklik. Dibawa ke rows. Nah ya, udah masuk. Ya, terus satu lagi, cari original ID. Original ID. Nah, itu ditaruh di value, dibawa ke value. Di drag ke value ya. Nah, oke. Sekarang coba kita lihat yang rows-nya nih, kayaknya rows-nya kotor nih, agak kamu tadi ke drag yang value, coba rows-nya nah ya, dicari itu ada original ID-nya nggak? Ya, yang panah sebelahnya lagi, Nah, itu yang original ID-nya kamu hapus. Kalau nggak nanti datanya salah. Ya, remove. Nah, terus ada lagi nggak? Coba cari lagi. Habis ya? Cuman outdoor list. Oke, yang value cuman original ID ya, pastiin. Nggak ada lagi. Oke, berarti udah aman. Lalu, nah ini udah keluar kan? Nah, kita pengen lihat nih yang terbanyak siapa. Paling gampang caranya ini ada panah tuh yang paling atas. Nah, ya itu diklik. Terus more sort option. Terus nih yang Z2A. Ya, yang itu diklik. Diganti jadi nah ya itu. Tunggu. Balik lagi ke tadi. More sort option, ininya outdoor list-nya diganti jadi coba original ID ada nggak? Nah ya. Oke. Oke, udah kebayang ya? Oh.
Tapi Mbak, kan Mhm, di sini kalau misalkan dilihat itu lebih banyak yang kosongnya ya, Mbak. mhm, Nah, itu gimana? Terus ada juga yang lebih banyak ternyata dia nulis, nya itu atas nama Kompas Cyber Media atau enggak mhm, redaksi. Nah, itu iya. gimana, Mbak? Nggak apa-apa kalau misalkan misalkan nih nanti di dunia real ya, kita biasanya pakai yang namanya ada aja biasanya. Jadi Oh, nanti kita, publish aja, misalnya kita kasih konsen, kalau ternyata, kalau kita mau analisis berdasarkan nama, memang kebanyakan tanpa nama atau blank, ada juga yang menuliskan red atau redaksi dan juga nama media yang bersangkutan, misalkan kayak ini KCM, gitu ya. Tapi kalau untuk mencari yang top-nya, nama-nama yang keluar ini, gitu. Jadi bisa juga kayak gitu. oke oke, Mbak. Mhm. Oke. Berarti pivot table ya, Mbak? Mmm? Oke, pivot table. Betul betul, pivot. Oke. Oke, terus kita balik ke, pertanyaannya Evan tadi tentang artikel volume gimana sih cara ngebacanya. Jadi misalkan, kita coba balik ke statistik, mhm, terus turun dikit ke bawah, oke, oke stop stop. Nah coba yang ini kan ada nih, nah ya agak ke atasan dikit aja, ke atasan dikit aja. Coba misalkan, ini cara bacanya bingung ya? Iya, Mbak, main bing Oh, oke. Yang ini bukan Van, maksudnya Evan? Emang iya, Din? Kita yang ini? Iya, jadi kalau yang mau pakai key metric article volume, kita bisa pakai langsung yang ini. Oke, Mbak. Jadi artikel volumenya itu artinya definisinya key metric-nya itu adalah kita melihat, media bagaimana pergerakan media memberitakan isu kita. Jadi kalau di sini, nanti nih kamu bisa langsung jadi narasi nih, penjelasan aku. Jadi kalau dari sini kamu bisa melihat bahwa pergerakan isu mengenai peringatan darurat dimulai pada 21 Agustus, namun mencapai peak-nya pada 22 Agustus dengan jumlah artikel 1.800, di mana media yang memuat adalah 452. Lalu dari hari ke hari sampai di 31 Agustus itu semakin melandai di mana ditutup dengan pada 31 Agustus mencapai 7 artikel saja, bisa lebih kayak gitu, lebih kurang. Oke, Mbak, oke, Mbak. Mhm. Nah, kalau misalkan kalian, mau mau membuat data label yang benar, bukan yang benar, mau membuat data label yang, mudah dibaca, sebenarnya ada tahapannya. Kita coba sama-sama ya. Jadi Afia bawa kursornya ke yang garis 3, masih yang di tadi, ada garis 3 tuh. Nah, ya. Nah, itu coba download yang coba download CSV-nya. CSV-nya coba di-download, terus sama download oh ya CSV-nya aja, download CSV udah, terus dibuka. Mhm. Oh, ini datanya masih berantakan ya? Masih ada yang ingat cara ngerapiin ini? Nih coba nih, Alfia bisa nih text to column, mhm. Tadi bener kok saya dicentang, Ya. heeh, delimited, terus tab sama koma dicentang, tab sama koma, mhm, oke. enggak? Nah, terus caranya kamu buka PPT, ini kalau saya ya, kalau saya gini, saya buka PPT, PowerPoint,
PowerPoint kosong, Mbak, atau Iya, gimana? PowerPoint kosong. Udah, Mbak. Terus, pilih insert. Terus pilih chart. Terus kita pilih line ya, karena untuk yang paling nyaman dibacanya line kalau kalau artikel volume tadi. Misalkan kita pilih line, oke. Ya, yang itu aja. Nah, ini yang Excel yang di atas kamu kopas yang tadi dikopas dulu. Ya, di select aja all, bukan say, yang ada datanya aja. Nah, ya. Oke, di-copy, terus di-paste ke situ. Cancel aja, cancel. Kan ini di-copy nih. Enggak, saya dari atas aja, dari kategori. Nah, udah nih di-copy kan. Terus di-paste biasa aja ke yang tadi, nggak usah. Jangan di-blok, coba Ctrl A aja. Lepas dulu bloknya. Udah, Mbak, udah Di dilepas. Ctrl A aja. Bisa nggak? Ctrl A, Ctrl V. Coba okein bisa nggak? Ini yang ininya Itu punya siapa ya? itu dari itunya, Mbak. Oh, yang tadi ya? Saya hapus aja kali ya? Iya, coba. Keganggu nggak kalau dihapus dia? Enggak sih. Tapi ini kayaknya ada salah deh. Coba lihat, kita balik lagi ke, nah. Oh, jadinya. Oh, sebentar, Mbak, saya coba dulu. Ya dari sini deh, Mbak. Ih. Nah, ya. Ini benar nggak, Mbak? Terus habis itu, udah kan, nih kamu lepas dulu. Kan berarti udah sama ya? Oh, enggak, Mbak. Udah sama kayak tadi di dashboard. Terus habis itu kamu tambah, klik tanda plus itu. Klik tanda plus. Terus data labels-nya dicentang. Labels atau table? Labels. Label. Label. Tabelnya dilepas, tabelnya nggak uncheck. Nah, jadinya oke, udah. Oke, dilepas. Nah, ini ada klik to add title, itu di-delete aja kali ya. Nah, ya. Nah, jadi dari sini kan kita bisa namain nih chart title-nya, terus kita bilang, misalkan pergerakan pemberitaan yang dilihat dari jumlah artikel, misalkan dimulai dari 21 Agustus, atau kamu bisa langsung nambahin juga, misalkan dimulai dari postingan yang dilakukan di sosial media narasi, misalkan. Akhirnya di situ mulai bergerak isunya, dimuat oleh 183 media dengan jumlah output artikel sejumlah 615 dan seterusnya. Evan mengerti sama Adinda? Siap, mengerti, Mbak. Oke ya, ngerti yang artikel volume ya. Iya. Tapi kalau maaf Mbak, tapi kalau chart-nya itu apakah kita bikin harus kayak gini dengan enggak harus. kan? Nggak harus, cuman di sini aku mau nunjukin angka-angka per hari-harinya untuk ngebantu kamu nanti bikin.
Oh iya, oke. Karena tadi yang di dashboard dia kan nggak kelihatan angkanya. Jadi kamu pasti bingung karena ini kok cuman garis aja ya, maksudnya gimana ya gitu. Kalau ini kan udah ada angkanya jadi jelas. Kalau yang warna biru itu berarti kan nanti dinamain ya kalau mau pakai PPT ini. Berarti yang biru itu jumlah artikel, yang orange itu jumlah media. Berarti kan misalkan medianya 452 tapi jumlah artikel 1.800 berarti ada berita satu media memberitakan bisa sampai berapa kali gitu. Itu ya. Baik, Mbak, terima kasih. Mhm. Mbak, iya, Oi. izin nanya, Bu. Mhm. Make sure aja sih kalau misalnya bagian top people tuh berarti sesimpel kayak kan di situ di website-nya udah ada kayak top people, itu berarti tinggal Mhm. tulis CSV ya Mhm. ke X dan sebagainya, udah sesimpel itu ya, Mbak? Oke. Nah, yang top people ini sebenarnya rada tricky. Karena di sini kita ngomongin kevalitan. Jadi misalkan tadi Sirhan buka top people deh, Alfia. Nah, di sini tuh kan ada Jokowi, terus ada Joko Widodo, itu kalau di jumlah, ini saya baru cross check ke vendor. Jadi kalau di jumlah jadi datanya nggak valid. Jadi kita nggak bisa main jumlah gitu. Jadi caranya adalah si top people yang ada di dashboard ini hanyalah sebagai kerangka kita mencari nama gitu. Jadi misalkan kan kita udah lihat nih kalau di download CSV-nya itu kan kelihatan kan sampai nomor sekian-sekian. Jadi kita sebenarnya udah tahu jumlah nama-namanya. Tapi untuk melihat jumlah finalnya itu adalah dengan cara mencari di dashboard lagi. Jumlah namanya ya, jumlah real namanya. Jadi caranya misalkan ke atas saya yang tadi advanced search, ininya kita close dulu aja ya, yang ya kita close dulu aja yang putusan MK ditutup-tutup aja dulu. Terus ini semua ya itu uncheck. Nah, baru kita ketik include-nya misalkan Joko Widodo. Kita ketik di situ. Joko Widodo. Ini perlu pakai tanda petik nggak, Mbak? Enggak. Ini halo, Oh, enggak. Mas, ini ada Nande Adriel. Barusan info kalau Bulang Adriel mendadak kena stroke di rumah sakit PON. Ya. Nah, coba minta tolong di ini deh. Info deh. Oh iya, ini mohon maaf sebelumnya pertua aku lagi di rumah sakit ini baru banget sampai lagi di CT scan bolang tadi kayak tadi. Guys, sebentar ya, aku online bentar ya, sebentar ya. Oke, Mbak.